Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aprianda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang likuiditas. Baiklah, langsung saja pengertian likuiditas. Likuiditas merupakan sebuah kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yakni utang usaha, utang dividen, utang pajak, serta lainnya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa arti dari likuiditas merupakan suatu kemampuan seseorang atau juga perusahaan untuk melunasi utang-utang secepatnya harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya pada dasarnya. Tingkat likuiditas pada suatu perusahaan ditunjukkan di dalam angka-angka tertentu seperti angka rasio cepat, angka rasio lancar, serta juga angka rasio kas. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat likuiditas pada sebuah perusahaan, maka kinerjanya itu dianggap semakin baik. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi umumnya mempunyai kesempatan lebih baik untuk bisa mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak. Contohnya, seperti lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok. Selanjutnya, pengertian likuiditas menurut para ahli. Supaya lebih memahami mengenai apa itu likuiditas, maka kita dapat merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, pengertian likuiditas merupakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan pada suatu perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya yang harus secepatnya dilunasi. Yang kedua, menurut Safrida Hani, likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik, likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Selanjutnya, menurut Handono Mardianto, pengertian likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban utang jangka pendek itu tepat pada waktunya, termasuk juga melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Selanjutnya, menurut Munawir, pengertian likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban keuangannya yang harus secepatnya dipenuhi, atau juga kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Baiklah, selanjutnya fungsi dan manfaat likuiditas. Likuiditas sebuah perusahaan itu mempunyai fungsi serta manfaat tersendiri bagi proses operasi perusahaan tersebut. Baiklah, fungsi yang pertama yaitu sebagai media dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak atau tiba-tiba. Yang ketiga, untuk memudahkan nasabah yang hendak melakukan pinjaman atau penarikan dana. Yang keempat, sebagai acuan tingkat fleksibilitas suatu perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Yang kelima, sebagai alat untuk memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja. Yang kelima, sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kinerja. Baiklah, selanjutnya komponen likuiditas. Menurut Robert Frey Angel dan Joe Lang, di dalam likuiditas itu terdapat 3 komponen dasar, diantaranya kerapatan, kedalaman, dan resiliensi. Baiklah, masing-masing dari komponen itu saling terhubung guna menjaga tingkat likuiditas serta stabilitas ekonomi pada sebuah perusahaan. Berikut ini penjelasan ketiga komponen tersebut. Yang pertama, kerapatan merupakan gap atau juga jarak yang terjadi antara harga normal pada suatu barang dengan harga yang disetujui. Selanjutnya, kedalaman merupakan jumlah atau juga volume barang yang dijual serta dibeli pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, resiliensi merupakan tingkat kecepatan perubahan harga ke arah harga efisien setelah terjadi penyimpangan
atau juga ketidakstabilan harga. Baiklah, selanjutnya, rumus untuk mengukur likuiditas. Pada dasarnya, likuiditas diukur dengan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang disebut dengan sebutan rasio lancar. Namun, terdapat juga perusahaan yang menggunakan rasio lain, ialah sebagai alat ukur likuiditas. Di bawah ini merupakan beberapa rasio untuk dapat mengukur likuiditas yang umum digunakan. Di antaranya yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan tingkat kemampuan sebuah perusahaan untuk dapat menggunakan aktiva lancar untuk membayar seluruh kewajiban utang atau lancarnya. Baiklah, selanjutnya rasio cepat. Rasio cepat merupakan tingkat kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar itu tanpa memperhitungkan persediaan, disebabkan persediaan tersebut membutuhkan proses yang lama untuk diuangkan ketimbang aset lainnya. Baiklah, selanjutnya rasio kas. Rasio kas merupakan tingkat kemampuan sebuah perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek dengan menggunakan dana kas, contohnya rekening giro. Baiklah, selanjutnya rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas merupakan rasio yang menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Dalam hal tersebut, modal kerja bersih ini ialah seluruh komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Baiklah, selanjutnya rasio modal kerja terhadap total aset. Rasio modal kerja terhadap total aset atau WCTA merupakan rasio yang dapat menilai likuiditas dari total aktiva serta juga posisi modal kerja. Baiklah, sekian dari saya, Nova Aprianda. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.